Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam di Banyumas. Yang pertama, ada ruang lingkup. Secara historis, sebelum Islam, Jawa Tengah bagian barat dan selatan dibagi menjadi dua, yaitu sebelah barat menjadi kerajaan Pajajaran dan sebelah selatan menjadi kerajaan Majapahit. Yang kedua, ada Islam masuk wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan karena ada pengaruh agama dan budaya yang tanpa memandang kasta dan relatif egalitarian berdampak signifikan terhadap corak agama. Yang ketiga, ada perkembangan masyarakat JTBS atau Jawa Tengah Barat Selatan yang berkembang cepat dan berdampak terhadap dinamika sosial, terutama karena arus mobilitas antara penduduk dan perkembangan generasi baru. Yang keempat, adanya perkembangan varian Islam. Perkembangan ini pada masa teknologi informasi dengan indikator utama perkembangan varian Islam. Islam berkembang di seluruh komunitas Islam termasuk di JTBS. Yang kedua ada sosiohistori awal Islamisasi di wilayah JTBS. Kondisi masyarakat JTBS Banyumas pra-Islam. Ada kehidupan sosial politik. Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan juga kerajaan besar yaitu Majapahit dan Pajajaran. Secara sosial histori, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imporium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara. Karena kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan, menjadikan Banyumas tidak strategis untuk dijadikan pusat kegiatan sosial politik pada saat itu. Banyumas sebagai wilayah memiliki struktur sosial masyarakat dan memiliki karakter unik, yaitu ada Ratu Cetak Watu. Nah, tokoh Bawor yang menjadi gambaran bagaimana adagium atau Ratu Cetak Watu mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Yang kedua ada kehidupan ekonomi masyarakat. Kehidupan tanah dan curah hujan yang tinggi pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Pada saat itu, manusia hanya bertumpu pada sungai-sungai untuk sebagai penghubung ke masyarakat satu dengan yang lain dan profesinya juga masih hanya petani saja. Tetapi pada abad keempat, di mana kerajaan besar sudah mulai membuka jalur perdagangan internasional, terus ada Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Peran Wali Songo. Wali Songo artinya 9 wali, atau Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa. Pada abad kurang lebih ke-15, masa Kesultanan Demak, wali atau dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Sedangkan pemakaian wali diartikan sebagai orang dekat dengan Allah. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Wali Songo diartikan secara umum, yaitu wali yang dianggap telah dekat dengan Allah, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kemampuan-kemampuan lain yang di luar nalar. Sangat sulit untuk melepaskan mitos dan mengenai keberadaan Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara, sehingga banyak opini yang muncul yang tidak dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat, salah satunya mengenai contoh istilah penyebar agama. Sebelum kedatangan orang-orang Islam dari tanah Arab maupun Gujarat, kondisi politik Jawa mengalami krisis akibat konflik antara agama berdasarkan sejarah. Fatimah binti Maimun hidup bertepatan pada masa akhir kekuasaan Mataram Hindu pada saat itu. Terjadi konflik keagamaan antara Hindu-Buddha yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Mataram Hindu dalam kurun waktu berlangsung dan akhirnya terjadi konflik dalam internal agama Hindu-Buddha seperti agama Hindu Wisnu dengan Hindu Siwa. Suasana yang tidak stabil di tanah Jawa dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk memperkuat pengaruh baik politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan. Salah satunya yang dilakukan oleh Sultan Muhammad I yang dari Turki mendapat laporan dari saudagar Gujarat bahwa di wilayah Jawa Islamnya masih sedikit.
Dan pada akhirnya Sultan Muhammad I membentuk tim yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dan 8 anggota. Nah, dakwah ini menghasilkan hasil kerjasama dengan timnya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Timnya dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim, itu ada 8. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim adalah merupakan salah satu wali angkatan pertama, kemudian melahirkan wali songo, seperti Sunan Ampel, Sunan Bondang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Upaya yang dilakukan dengan menonjolkan nilai-nilai moral, keamanan strategi, dan membangun perekonomian. Yang kedua ada Wali Songo angkatan kedua, yaitu ada Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat inilah yang menggantikan Maulana Malik Ibrahim dikarenakan Maulana Malik Ibrahim itu sudah wafat. Nah, Raden Rahmat itu diberi sebidang tanah untuk berdakwah di daerah Ampel sehingga Raden Rahmat itu dijuluki sebagai Sunan Ampel. Nah, Raden Rahmat sendiri itu membuat sebuah pesantren untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Susunan anggota pasca kedatangan Sunan Ampel itu ada 9 orang. Yang ketiga itu Wali Songo angkatan ketiga itu berjumlah 9 orang. Wali Songo angkatan keempat, kelima, dan keenam juga berjumlah 9 orang. Peran wali dan ulama lokal. Yang pertama, Syekh Madum Wali dan Raden Banyak Beranak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Beranak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di Adipati Luhur. Untuk mengislamkan Adipati Luhur yang masih setia mengikuti ajaran Islam Buddha didiskusikan antara Sultan Fatih dan pangeran tersebut menghasilkan dua opsi untuk mengislamkan Pasir Luhur. Opsi pertama damai dan kedua itu penaklukan secara militer. Adipati di wilayah Pariangan yang masuk di wilayah mereka yaitu ada Adipati Kaluntung Bentar, terus ada Endaralaya, Batulaya, Timbangaten, Ukur, dan Cibalunggung. Setelah perjuangan mengislamkan tanah Pariangan yang berhasil gemilang, perjuangan Adipati Banyak Beranak di daerah timur juga berhasil dengan baik. Ini terbukti dari kemampuan mengislamkan. Itu ada 7 adipati. Atas pencapaian yang berhasil diraih, Sultan Demak memberi gelar kepada Adipati Banyak Beranak sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I. Syekh Abdul Jombor Cipete Cilongok Banyumas. Sosok Syekh Abdul Salam adalah penyebar Islam juga seperti Syekh Abdul Somad wilayah meliputi Gunung Lurah dan sekitarnya. Mbah Abdul Salam juga dikenal sebagai ahli di bidang tata pemerintahan dan pidato. Proses dakwah Syekh Abdul Somad juga mendirikan pendapokan atau pesantren sebagai dakwahnya. Yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Ayana, Purbalingga. Ketika muda, nama Pangeran Jambu Karang adalah Adipati Mandang atau populer dengan Raden Munding Wangi. Raden Jambu Karang juga diyakini sebagai wali yang menyebarkan Islam di daerah Jawa. Bukti faktual keberadaan Jambu Karang karena tertulis berupa piagam dari Sultan Demak tahun 1981. Syekh Atas Angin adalah menantu dari Raden Jambu Karang. Pembuktiannya mengenai sejarah masuk Syekh Atas Angin di tanah Jawa selama ini hanya mengandalkan cerita yang berkembang di mana pada suatu cerita sehabis sholat subuh Syekh Atas Angin itu mendapatkan ilham berupa penembakan 3 buah cahaya yang membumbung ke angkasa di wilayah timur. Terjadi pertemuan dan terjadilah adu kesaktian antara Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin yang berujung masuknya Islam. Dengan demikian, keberadaan Jambu Karang dan Syekh Atas Angin memperkuat pendapat bahwa di tanah Jawa banyak daerah yang menerima
ajaran Islam tidak melalui Dewan Wali Songo, melainkan melalui para wali yang bersifat lokal. Yang keempat ada Syekh Abdul Kafi Awal. Syekh Abdul Kafi Awal menikah di Demak pada saat usianya telah mencapai kurang lebih 45 tahun. Pada waktu itu, mereka pindah ke Demak yang saat itu usia putranya masih 5 tahun. Dan mereka mendirikan pesantren yang kemudian dikenal sebagai Pesantren Al-Kahfi Somalang. Yang kelima ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Syekh Mubin dikenal sebagai ulama yang santun dan berakhlak luhur. Beliau tidak gampang menyalahkan orang lain, adat istiadat maupun budaya orang lain. Selain berdakwah dengan cara memberi teladan, juga berdakwah menggunakan tulisan. Beliau menulis beberapa buku tentang akhlak, moralitas, dan norma-norma agama. Islamisasi periode akhir. Adanya sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya perpaduan antara budaya Jawa dan Islam. Yang pertama, sifat pada budaya itu pada hakikatnya terbuka untuk menerima jalur budaya lain, terjadinya interaksi manusia dengan yang lain, memungkinkan bertemu dengan unsur budaya yang ada. Yang kedua, sikap toleransi para ulama dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang telah memiliki keyakinan pra-Islam yang kental. Tokoh ulama di Jawa Tengah sendiri itu ada 6. Yang ketiga, Islamisasi di Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan dalam sejarah gerakan Islam. Puritan ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Gerakan tersebut adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman. Oleh karena itu, dalam sistem budaya, kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat. Terdapat 2 organisasi Islam Puritan, yaitu MIA dan Al-Irsyad. Tren Islam moderat. Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menunjukkan bahwa bukan ekstrim atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keislamannya. Perkembangan NU di Jawa Tengah bagian selatan. NU didirikan di Surabaya pada tanggal Rajab 1399 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Komunitas NU dikenal sebagai masyarakat tradisional. Tradisionalisme itu biasanya ditandai beberapa hal. Yang pertama, ada komunitas ini sebagai besar tinggal di pedesaan. Meski belakangan terjadi mobilitas vertikal di kalangan elit pedesaan ini, terutama kalangan muda NU pelajar. Yang kedua, mempunyai dasar-dasar dan keyakinan intelektual. Yang ketiga, NU mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai baris transmisi keilmuan yaitu pesantren. Secara umum juga masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitussalam, sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Seiring berjalan waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Amal usaha terdiri dari beberapa jenis, mulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS, terus ada SMA atau MA, rumah sakit, dan sampai pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Tren Islam liberal. Barton menggariskan prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal, yaitu ada 4. Yang pertama, pentingnya kontekstualisasi ijtihad.
Yang kedua, komitmen terhadap rasionalisme dan pembaharuan agama. Yang ketiga, ada penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Dan yang terakhir, pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.